Official gua. Buat lu yang tinggal di apartemen sama tinggal di komplek perumahan, ya tinggal di manapun lah. Pernah nggak ngalamin kejadian namanya ribut antar tetangga, atau mungkin kalau di apartemen ribut antar penghuni yang satu dengan penghuni yang lain, sampai lu akhirnya terseret-seret, akhirnya lu dilibatkan juga gitu ya. Jadi kemarin itu gue ada cerita, ada case lah dimana salah satu ruko ya itu tuh punya rumah di belakangnya. Rumah di belakangnya itu loh komplek perumahan, klaster gitu ya kan. Namun rumahnya itu dijadikan gudang transit untuk bongkar muat barang-barang dari supplier. Nah, para tetangga komplain kebersihan, mobil keluar masuk, mobil roda 6 itu keluar masuk gitu ya kan, banyak yang komplain. Ya, gue pun juga salah satunya yang komplain gitu ya kan. Dan beberapa hari lalu tuh ada keributan di mana mobil-mobil itu dilarang masuk tanpa pemberitahuan ke pemilik toko tadi ya kan, atau pemilik rumah yang tadi gitu ya kan. Singkat ceritanya, akhirnya kemarin kita meeting rapat di kelurahan, kita beresin lah, kita solusinya bagaimana. Sebenarnya masalah-masalah dalam perumahan, klaster, ataupun antar penghuni di apartemen itu semua bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat ya kan. Jangan sampai dibawa ke ranah hukum, karena pasti akan sangat rugi gitu ya kan, kecuali memang sudah tindakan yang kelewat batas. Kemarin memang permasalahannya soal parkir. soal mobil, soal kebersihan dan sebagainya ya. Akhirnya menurut gue juga sepele. Sebenarnya kita sebagai warga di sekitar di klaster gitu ya, atau di apartemen, sebisa mungkin saling menghargai lah. Artinya gini, yang sebelah sana mau berbisnis ya boleh gitu ya kan, tapi diatur di yang tertib, yang aman, yang bersih gitu, sehingga komplek perumahan pun menjadi adem. Bahasanya gini loh, kalau komplek perumahan dijadikan keluar masuk mobil juga kan ini ya, kotor, debu, berisik gitu ya kan. Pastinya kan kita nggak mau, apalagi kalau di rumah ada anak kecil kan, itu juga bahaya gitu ya kan. Debunya, polusinya kan jadi sangat tidak menyehatkan. Akhirnya kita aturlah kemarin, kalau mau bongkar muat di depan rumahnya aja, jangan melebar ke rumah orang lain. Oke. Kalau mau bongkar muat, sampahnya dibersihkan. Oke. Kalau mau bongkar muat, gantian satu persatu kan, namanya orang toko kan, kalau terima barang kan mungkin kadang-kadang kan nggak cuma satu mobil aja, tapi beberapa mobil. Kadang-kadang mobilnya bertumpuk-tumpuk, sampai akhirnya gue pun pernah nggak bisa masuk rumah gue sendiri gitu. Gue bawa mobil pulang, nggak bisa masuk karena di depan rumah gue ada mobil gitu ya. Ya cuman sebenarnya dari toko itu pun baik juga gitu. Maksudnya gini, kalau mereka sedang bongkar muat dan gue tiba-tiba pulang di depan rumah, bongkar muat di depan rumah gue, dan gue tiba-tiba pulang, mereka minggir kok kalau diomongin baik-baik. Nah itu sebenarnya ya gue nggak tahu lah ya, karakter orang mungkin beda. Kebetulan gue dapet pemilik toko yang mau menggeser mobilnya gitu lah ya, sehingga mobil gue bisa masuk. Tapi mungkin ada juga lulu pada yang pernah mengalami ini orang parkir mobil di depan rumah gue mulu gitu loh, gue nggak bisa masuk gitu loh ya kan. Dia bongkar muat segala macem, akhirnya gue nggak bisa masuk. Akhirnya gue nunggu kelamaan. Nah gitulah. Buat lu juga, kemarin ternyata juga gue baru tahu ya, jalan di depan rumah itu ternyata punya Pemda. Nah, lu juga kemarin juga baru tahu bahwa hati-hati kalau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, harus ada suratnya, harus ada didiskusikan dulu dengan mungkin kelurahan, dengan RT, RW, bagaimana solusinya gitu. Dan semua itu bisa dibicarakan. Artinya kita selesaikan dengan secara adat lah, jangan biadab. Nah, buat lu yang mungkin punya komplain, ini tetangga gue melakukan hal yang tidak nyaman lah gitu ya kan,
ya let's say kebisingan gitu lah ya kan. Kalau lu masih bisa tolerir ya is oke gitu. Tapi kayak kotor nih, tetangga sebelah bikin kotor nih ya kan, atau tetangga sebelah apa namanya, sampah-sampahnya kok dilempar ke tetangga, ke rumah lain gitu, bisa aja misalnya gitu ya, atau mobil-mobilnya suka parkir di depan rumah gue gitu, atau gimana lah gitu ya, itu segera laporkan dulu ke RT atau RW ya. Nanti RT sama RW tinggal memfasilitasi untuk bicara dengan lurah bagaimana solusinya gitu, kayak kemarin yang gue lakukan. Ya mudah-mudahan orang nggak mengalami apa yang gue alami, tapi kalaupun mengalaminya segera lapor ke RT sama RW biar atau ngomong langsung lah ke pemilik rumahnya atau pemilik tokonya gitu ya, supaya lebih cepat selesai gitu ya kan. Barangkali orangnya mau diajak diskusi, tapi kalau memang nggak mau diajak diskusi ya segera laporlah diajak kompromi, barangkali tokonya itu pemilik tokonya mau diajak kompromi. Tapi kalau nggak mau diajak kompromi ya lapor ke RT RW gitu. Kita kan udah bilang, kita ngomong baik-baik gitu segala macam. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat lo orang pada yang lagi punya masalah dengan tetangga. Official gua.